Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat YouTube. Perkenalkan, nama saya Vicky Juliani. Ini adalah video YouTube pertama saya. Jangan lupa like dan subscribe ya. Di sini saya akan memaparkan tugas ujian tengah semester saya yang berjudul Perencanaan Awal Penelitian, mata kuliah Metode Penelitian dengan dosen pengampu Bapak Mesran MKom. Judul dari penelitian tugas saya ambil dari skripsi alumni Universitas Budi Dharma Medan yang saat ini masih tempat saya menuntut ilmu, yang judulnya ialah Implementasi Algoritma Elektronik Codebook dan Algoritma Rapid Stream Cheaper untuk keamanan data teks oleh Muhammad Iqbal. Baiklah, saya akan menjelaskan satu persatu dari isi penelitian skripsi tersebut. Dalam pembuatan penelitian, biasanya terdiri dari kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar tabel. Ada juga beberapa bab-bab yang mendukung pembuatan penelitian, seperti bab 1 pendahuluan. Di dalam bab 1 tersebut ada juga anak-anaknya seperti latar belakang masalah, perumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan, dan lain-lain. Setelah itu ada juga bab 2 yang berisikan landasan teori, di mana disitulah tempat penjelasan yang terkait dengan judul skripsi atau judul penelitian kita. Setelah itu ada implementasinya, analisa dan perancangan, kesimpulan dan saran, lalu daftar pustaka. Di dalam video ini, saya tidak akan menjelaskan atau membaca seluruh isi dari skripsi atau penelitian ini, namun saya hanya membuat perencanaan awal penelitian saja, yang berisikan judul, latar belakang penelitian, problem statement, atau research question, kajian pustaka yang meliputi teori pendukung, dan penelitian terkait, lalu membuat metodologi penelitian yang berupa flowchart, dan mencari referensinya. Hal yang pertama dilakukan yaitu membuat judul penelitian. Di sini judul penelitiannya ialah Implementasi Algoritma Elektronik Codebook dan Algoritma Rapid Stream Cheaper untuk keamanan data teks. Lalu pembuatan latar belakang. Di sini latar belakangnya berisikan perkembangan teknologi digital serta internet saat ini telah memberi kemudahan untuk melakukan akses serta mendistribusikan berbagai informasi dalam format digital. Perkembangan teknologi digital serta internet ini dapat digunakan secara negatif, seperti pencurian atau perusakan data pada dokumen digital. Biasanya ini kerjaan para hacker. Para hacker yang suka mencuri, membaca data tanpa izin yang punya data. Hal ini mengakibatkan perlunya suatu sistem pengamanan data dalam sebuah dokumen digital sehingga menjamin keamanan dari dokumen digital tersebut, baik dalam bentuk teks, gambar, suara, maupun video. Salah satu teknik pengamanan data yang sering dilakukan pada sebuah media digital adalah kriptografi. Nah, apa itu kriptografi? Kriptografi itu adalah sebuah teknik pengamanan data, di mana data akan diamankan dan isinya tidak dapat dilihat oleh orang lain. Nah, nanti kriptografi ini akan kita bahas di bagian kajian pustaka. Setelah membuat perencanaan latar belakang, selanjutnya kita akan membuat perencanaan rumusan masalah. Rumusan masalah akan kita buat dari skripsi atau penelitian kita. Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana prosedur keamanan dengan menggunakan algoritma Rapid Stream Cheaper dan algoritma Electric Codebook dalam pengamanan data, bagaimana penerapan proses enkripsi dan deskripsi pada algoritma Rapid Stream Cheaper dan algoritma Electric Codebook dan pengamanan data, bagaimana merancang dan mengimplementasikan algoritma Rapid Stream Cheaper dan algoritma Electric Codebook dalam pengamanan data. Bagi yang tidak tahu apa itu rumusan masalah,
akan kita jelaskan di sini. Rumusan masalah itu adalah penentu apa nanti bahasan yang akan kemudian kita lakukan dalam penelitian, berupa pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Setelah itu akan dijawab di dalam proses penelitian serta tertuang secara sistematis di dalam laporan penelitian. Seluruh bahasan dalam laporan penelitian termasuk juga seluruh bahasan tentang kerangka teori serta juga metodologi yang digunakan. Seluruhnya mengacu pada perumusan masalah. Oleh sebab itu, ia kemudian menjadi titik sentral. Disinilah fokus utama yang kemudian akan menentukan arah penelitian nanti. Selanjutnya, membuat perencanaan kajian pustaka, yang tadi meliputi teori pendukung dan penelitian terkait. Di awal tadi, sudah saya jelaskan di bagian latar belakang, apa saja pembahasan yang terdapat di dalam penelitian ini. Di dalam latar belakang tadi berisikan tentang sistem pengamanan data, yaitu kriptografi. Nah, di sini kita akan bahas keseluruhan tentang apa itu kriptografi. Kriptografi merupakan ilmu yang berhubungan dengan angka atau matematika yang fungsinya untuk keamanan pengiriman data, dalam artian melindungi data-data atau informasi-informasi yang dikirimkan oleh seorang pengirim kepada penerima data, atau informasi tanpa adanya gangguan oleh pihak manapun melalui jaringan yang disamarkan sedemikian rupa. Jaringan yang disamarkan maksudnya, jika ada pihak yang mengetahui data atau informasi yang dikirimkan, maka pihak tersebut tidak akan mengetahui isi dari data atau informasi yang dikirim. Seperti yang kita ketahui, kajian pustaka itu sebenarnya mengkaji, yaitu mempelajari, memeriksa atau menyelidiki. Pustaka yaitu sarana atau himpunan pengetahuan untuk praktik-praktik berpengetahuan. Dalam artian yaitu mengkaji, mempelajari dari beberapa informasi yang berkaitan dengan judul skripsi yang kita buat. Selain kriptografi sebagai teori pendukung dalam pembuatan kajian pustaka, ada juga teori pendukung lainnya, yaitu algoritma Rabbit Stream Cheaper, Electric Codebook atau SCB, dan keamanan data. Masing-masing dari teori pendukung tersebut sudah dijelaskan di dalam video ini. Selanjutnya, membuat perencanaan penelitian terkait yang ada di dalam kajian pustaka. Apa itu penelitian terkait? Penelitian terkait yaitu sebagai bentuk perbandingan penelitian yang dilakukan penelitian yang telah ada sebelumnya. Ini dapat digunakan apabila judul-judul penelitian yang telah dilakukan sebelumnya bersinggungan dengan judul penelitian yang kita buat. Di dalam penelitian terkait, biasanya ada penulis, judul, hasil penelitian. Sebagai contoh, yaitu penulis bernama Paramita dengan judul skripsi atau judul penelitian, studi dan analisis mengenai algoritma Cheaper aliran Rabbit. Hasil penelitian ialah dari penelitian yang dilakukan diperoleh hasil yaitu memperkenalkan algoritma Rabbit dari segi fungsi hingga cara kerja algoritma Rabbit. Yang kedua, penulis bernama Siti Hajar, judul perancangan perangkat lunak pembelajaran pemahaman algoritma Electronic Codebook menggunakan metode komputer Assist Instruction. Hasil penelitian yaitu dari penelitian dilakukan diperoleh hasil mengetahui bagaimana cara belajar memahami algoritma SCB yang baik, efektif, serta menarik dengan metode CAI atau Computer Assist Instruction. Untuk seterusnya bisa dilihat di dalam video ini.
Dan yang terakhir adalah membuat referensi. Referensi yang kita cari ini yang harus berkaitan dengan judul skripsi kita. Contohnya, Paramita Program Studi Teknik Informatika STEI ITB Bandung, studi dan analisis mengenai algoritma chipper aliran Rabbit. Judul skripsi Paramita berkaitan dengan judul skripsi yang kita buat. Nah ini akan kita masukkan menjadi kajian pustaka. Bukan berarti kita harus mengcopy paste isi skripsi si Paramita. Referensi yang kita cari harus berkaitan dengan program studi kita dan juga berkaitan dengan judul skripsi yang kita buat. Ada juga yang dari kampus saya yang bernama Siti Hajar, lulusan STMIK Budi Dharma, dengan judul skripsi Perancangan Perangkat Lunak Pembelajaran Pemahaman Algoritma Elektronik Codebook menggunakan metode Computer Assisted Instruction. Ada juga yang dari Universitas Diponegoro, Arif Kurnia Rahman, program studi Teknik Informatika jurusan Teknik Elektro, dengan judul Perbandingan Mode Chipper Elektronik Codebook dan Chipper Blockchaining dalam Pengamanan Data. Itulah tadi beberapa penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.